Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wafa Safira, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat Bapak Dr. Aji Ali Akbar, SHUT MSI selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Ibu Oci Saziati, SSI MSC selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Ibu Isna Apriani ST MSI selaku dosen penguji pertama. Yang saya hormati Bapak Hendri Sutrisno ST MT selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak dosen sehingga hari ini saya dapat melaksanakan seminar proposal saya yang berjudul Penggunaan kokopit sebagai pengganti topsoil dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di lahan pasca tambang bauksit di Desa Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian poin-poin isi presentasi yang akan saya sampaikan meliputi latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, prosedur penelitian, pengambilan sampel tanah, pengujian dan persiapan kokopit, preparasi lahan pasca tambang yang akan digunakan, pelaksanaan penelitian dan pengamatan, jadwal rencana penelitian, rencana anggaran biaya penelitian, serta daftar pustaka. Latar belakang dari penelitian saya yaitu bauksit merupakan salah satu mineral logam yang terdapat banyak di Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan izin usaha pertambangan, total produksi bauksit di Kalimantan Barat hingga Agustus mencapai 11.608.937 metrik ton. Karena banyaknya jumlah bauksit yang tersedia, maka akan terjadi kegiatan penambangan yang biasanya dilakukan dengan sistem open pit mining atau kegiatan penambangan terbuka. Sistem penambangan terbuka ini mengupas tubuh tanah sampai pada kedalaman tanah tertentu untuk mendapatkan bahan mineral yang diinginkan. Kegiatan penambangan ini menyebabkan kerusakan lahan karena tercampurnya bahan batuan overburden dengan tanah pucuk atau topsoil sehingga menghasilkan hamparan tanah yang mempunyai kandungan bahan organik yang sangat rendah, retensi air, unsur hara sangat rendah, kandungan unsur-unsur yang bersifat toksik tinggi dan tidak berstruktur. Salah satu upaya perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan yaitu rehabilitasi lahan agar tidak menimbulkan kerusakan berkelanjutan. Bentuk rehabilitasi lahan yang dapat dilakukan berupa vegetasi. Menurut penelitian Dwi Jose Putro, lahan pasca tambang bauksit didominasi oleh batu kerikil dan sedikit pasir pada bagian atas permukaan, serta kondisi tanah yang tidak subur karena kekurangan unsur hara yang dapat membuat vegetasi sulit tumbuh. Kemampuan tanah menahan air juga sangat rendah karena pada bekas tambang bauksit, karena lapisan atas tidak memiliki humus, serasah, dan tanaman kayu yang mempunyai akar yang masuk ke dalam tanah. Media tanam yang baik diperlukan dalam proses keberhasilan revegetasi lahan pasca tambang bauksit. Kokopit adalah media tanam yang dibuat dari sabut kelapa yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti topsoil. Pemilihan kokopit sebagai pengganti topsoil karena kokopit sebagai media tanam memiliki kemampuan untuk yang pertama mengikat air atau water holding capacity dan menyimpan air yang sangat besar, kemudian meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan pupuk, mencegah penggerusan tanah, mengandung unsur-unsur hara esensial seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi kandungan pH, persen C organik, KTK atau kapasitas tukar kation, P2O5, N nitrogen total, kadar debu, liat, dan pasir di dalam kokopit dan topsoil. Kemudian mengkaji pengaruh kokopit sebagai media tumbuh tanaman pengganti topsoil di lahan pasca tambang bauksit. Selain itu, menganalisis pengaruh penggunaan dosis media kokopit yang memberikan pertumbuhan paling optimal di lahan pasca tambang bauksit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian akan dilaksanakan di lahan pasca tambang bauksit
Desa Traju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan luas lahan kajian sebesar 100 meter persegi. Bibit yang akan digunakan dalam revegetasi ini yaitu yang pertama sengon atau Parancyates falsataria, kemudian jabon atau Anthocephalus macrophyllus, dan trembesi atau Samanea saman. Kemudian batasan masalah yang terakhir yaitu parameter yang akan diuji adalah kandungan pH, kandungan C organik, kandungan kapasitas tukar kation, kandungan P2O5, nitrogen total, kadar debu, liat, dan pasir. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu berada di lahan pasca tambang bauksit milik PT Dinamika Sejahtera yang berada di Desa Traju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan batas kajian seluas 100 meter persegi. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni selama 1 bulan. Adapun alat dan bahan penelitian yang akan digunakan yaitu alat penelitian yang akan digunakan pertama bor tanah, kemudian meteran, timbangan, kantong plastik, buku dan alat tulis, dan GPS. Adapun bahan penelitian yang akan digunakan yaitu yang pertama kokopit, arang sekam, pupuk kotoran ayam, bibit tanaman sengon, bibit tanaman jabon, dan bibit tanaman trembesi. Prosedur penelitian. Alur penelitian yang pertama yaitu pengambilan sampel tanah, kemudian pengujian sampel kokopit, preparasi media tanam kokopit, preparasi lahan pasca tambang, pelaksanaan penelitian dan pengamatan, dan yang terakhir pengujian sampel tanah akhir. Terdapat dua sampel tanah yang akan diambil untuk dilakukan pengujian, yaitu yang pertama, sampel tanah di lahan pasca tambang bauksit yang tidak memiliki topsoil dengan ciri-ciri tanah bertekstur padat, keras, dan bebatuan. Yang kedua, tanah yang masih memiliki topsoil yang diambil dari lahan yang belum digunakan sebagai tambang bauksit sehingga masih tersedia topsoil dengan ciri tanah bagian atas dengan warna cenderung lebih gelap dan terlihat gembur. Adapun metode pengambilan sampel tanah yaitu yang pertama, teknik sampling yang akan digunakan adalah teknik sampling secara komposit. Teknik sampling secara komposit adalah teknik pengambilan sampel tanah pada beberapa titik pengambilan kemudian dicampurkan. Metode komposit diambil dari 5 titik pengambilan untuk satu sampel tanah. Tanah diambil sedalam 20 cm dari lahan yang akan diamati menggunakan bor tanah. Kemudian sampel tanah dikemas menggunakan kantong plastik tebal, kemudian disatukan dan dicampur, lalu diberi label yang berisi informasi tentang lokasi, titik koordinat, tanggal pengambilan, serta kedalaman tanah. Sampel tanah tersebut akan dianalisis di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Parameter tanah yang akan diuji yaitu, untuk sifat kimia tanah yang akan dianalisis adalah persen organik, kapasitas tukar kation atau KTK, P2O5, dan N total. Sedangkan sifat fisik tanah yang akan dianalisis adalah kadar debu, pasir, dan liat. Kemudian pengujian dan persiapan kokopit. Pengujian sampel kokopit dilakukan dengan cara memasukkan sampel kokopit ke dalam kantong plastik tebal dan diberi label keterangan, tanggal pengambilan kokopit, kemudian dibawa ke Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura untuk dianalisis. Parameter yang akan dianalisis yaitu sifat kimia dan fisik tanah, yaitu pH, persen C organik, kapasitas tukar kation, P2O5, nitrogen total, kadar debu, liat, dan pasir. Persiapan kokopit sebelum digunakan yaitu kokopit harus dicuci terlebih dahulu dengan air untuk menghilangkan zat tanin. Kokopit direndam selama beberapa jam sehingga keluar busa putih, kemudian airnya diganti. Setelah kokopit bersih, kokopit dikeringkan dengan cara dijemur sebelum digunakan. Kemudian preparasi lahan pasca tambang yang akan digunakan. Yang pertama, menyiapkan lubang sedalam 40 cm dengan diameter 30 cm sebanyak 27 lubang tanam dengan jarak masing-masing 3 meter, kemudian setiap lubang diberi perlakuan.
Variasi perlakuan yang akan digunakan adalah yang pertama, 100% kokopit tanpa penambahan arang sekam dan kotoran ayam sebagai uji kontrol. Yang kedua, 50% kokopit dari volume lubang serta 25% arang dan 25% kotoran ayam. Yang ketiga, 60% kokopit dari volume lubang serta 25% arang dan 15% kotoran ayam. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun sketsa demplot perlakuan seperti gambar yang saya tampilkan di slide ini. Jarak antar perlakuan diberi jarak 4 meter, sedangkan jarak antar pengulangan perlakuan diberi jarak 3 meter. Pengambilan variasi perlakuan ini berdasarkan penelitian Ramadan yang menyatakan bahwa penggunaan kokopit 50% yang dikombinasikan dengan tanah pada media tumbuh semai sengon laut merupakan komposisi yang paling baik karena berpengaruh baik terhadap tinggi, diameter, jumlah daun, berat kering tajuk, berat kering akar, dan nisbah pucuk akar. Kemudian pelaksanaan penelitian dan pengamatan. Untuk pelaksanaan penelitian dimulai dari penyiapan alat-alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian, seperti pengadaan bibit, kemudian pemindahan bibit ke dalam lubang. Bibit tanaman yang digunakan yaitu sengon, jabon, dan trembesi yang telah disemai terlebih dahulu dan berumur 3 bulan. Kemudian dipindahkan ke dalam lubang yang telah diisi dengan media sesuai perlakuan. Bibit harus ditanam dengan kondisi tegak lurus. Polybag dibuka dengan hati-hati agar media tanam tidak rusak. Bibit ditanam dengan leher akar lebih tinggi sedikit dari permukaan tanah sekitar lubang tanam. Hal ini dilakukan agar tidak ada genangan air pada saat hujan turun. Pemeliharaan yang dilakukan selama tanaman di dalam lubang adalah penyiraman. Pengamatan akan dilakukan selama 28 hari. Perubahan yang akan diukur dan diamati untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman adalah yang pertama, tinggi tanaman. Tinggi tanaman akan diamati setiap 7 hari setelah ditanam di dalam tanah dengan mengukur dari pangkal batang tepat di atas permukaan media tanam sampai ke titik tumbuh. Yang kedua, jumlah daun yang akan diamati selama 7 hari setelah ditanam di dalam lubang. Setelah tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam jangka waktu 28 hari, maka diukur kembali kualitas tanah untuk dibandingkan dengan kondisi awal tanah sebelum dilakukan upaya perbaikan. Terdapat 9 sampel tanah yang akan diuji. Metode pengambilan sampel tanah akhir ini berupa yang pertama, metode yang digunakan pada sampling merupakan metode komposit dari 3 titik pengambilan untuk 1 sampel tanah. Kemudian tanah diambil sedalam 20 cm dari lahan yang dari plot perlakuan yang akan diamati menggunakan bor tanah. Sampel tanah dikemas menggunakan kantong plastik tebal, kemudian disatukan dan dicampur, lalu diberi label yang berisikan informasi tentang lokasi, titik koordinat, tanggal pengambilan, serta kedalaman tanah. Kemudian tanah akan dianalisis di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Sifat kimia tanah yang akan dianalisis adalah pH, persen C organik, kapasitas tukar kation, P2O5, dan nitrogen total. Dan sifat fisik tanah yang akan dianalisis adalah kadar debu, pasir, dan liat. Adapun jadwal rencana penelitian terdiri dari 9 item. Yang pertama, pengajuan judul. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, konsultasi proposal. Yang keempat, seminar proposal. Yang kelima, penelitian yang terdiri dari 2 item, yaitu penanaman dan pemantauan serta analisis data. Yang keenam, konsultasi hasil. Yang ketujuh, seminar hasil. Yang kedelapan, konsultasi sidang. Dan yang kesembilan, sidang. Kemudian rencana anggaran biaya penelitian. Adapun total biaya penelitian yang diperlukan yaitu sebesar sekian. Presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.